Hai, wah, udah ada siapa saja di sini ya? Oke, coba Missnya lihat. Wah, di sini sudah ada Aidi Gelap. ya. Oh iya, ada Parvina juga. Lalu ada Asmira, ada Vici. Lalu ada siapa lagi nih untuk teman-teman yang belum mengubah namanya bisa diubah dulu namanya Daniel. ya. Iya, oh ternyata ada Ashfa ya. Ashfa, lalu yang bernama Yesi siapa ya? Kalau boleh tahu ya. Mana nih Daniel. wajahnya? Oh, Daniel. Daniel ya. Oh iya Gak betul. usah langsung C. Halo Daniel, selamat sore. Baik, kalau gitu karena sudah hampir, Hey. iya sudah hampir semuanya nih, sudah hampir semuanya sudah datang ya. Kalau gitu untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova, bisa Oh, masuk ya teman-teman ya. aku Sehingga udah nanti masuk ke teman-teman, platform Argonopanya. oh iya, bisa masuk dulu ya Parvina ya. Kamu nama panggilannya siapa Parvina, bukan? Kuliah. Oh, Hulya. Oke, Hulya. Boleh, Hulya bisa masuk dulu ke platform Algonova ya, Hulya ya. Sehingga nanti kamu bisa mengerjakan tugas-tugas di sana. Teman-teman yang lain juga ya. Misalnya sambil izin remind untuk teman-teman yang lain dulu, boleh 1 menit ya, teman-teman ya. Yang lain boleh masuk dulu sehingga nanti kita bisa mengerjakan tugas-tugas di sana. Oke? Silakan teman-teman. Aku belum masuk ke platform, aku masuk dulu ya. Boleh, silakan Asmira. Platform Argon, Argonova. Aku masuk ke platform Argonova. Siapa nih? Ih. Ya. Ah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk menunggu Missnya memberikan peringatan kepada teman-teman yang lain yang belum hadir ya, teman-teman ya. By the way, gimana nih? Ngomong-ngomong gimana kabarnya hari ini teman-teman semua sehat? Sehat. Yang lain yang kata Asmira sehat, yang lain. Ada apa juga ya? Halo. Kalau yang lain apakah kabarnya sehat hari ini teman-teman? Iya. Sehat ya, iya karena eh, di minggu-minggu ini ya teman-teman ya, student-student Missnya banyak nih yang sedang terkena penyakit. Tapi Missnya doakan untuk teman-teman di sini semua dengan keadaan yang sehat ya teman-teman ya, sehingga nanti bisa melatih logika matematikanya juga dengan baik nih di dalam kelas Missnya dan tetap semangat ya teman-teman semuanya. Kalau gitu ngomong-ngomong semuanya sudah makan sore belum? Enam. Belum. Ada Udah. yang udah, ada yang belum ya. Mungkin yang belum karena sebentar lagi mau makan malam ya. Betul nggak? Betul ya. Yang sudah tadi berarti teman-teman sudah pada makan apa saja nih? Kalau misalnya tadi makan tahu gejrot, kalau teman-teman makan apa? Siang. Ayam goreng sama telur. Waduh, enak banget ayam goreng sama telur kalau kata Daniel ya. Yang lain, yang lain, Aku yang lain. makan, aku makan siang makan di Yoshinoya soalnya mbak dari sekolah langsung ini ke di Jalan. kan. Aduh, enak banget. Bukan apa? Iya, Apa aduh, harus enak banget ya yang lain juga ada ya. atau Teman-teman apa? pada makan apa nih tadi siang? Mm-mm. Ada Kalau ayah dia, oh ayah dia lagi mau cerita ya. Kalau ayah dia makan apa tadi siang tuh? Kalau boleh tahu. Ya, Aida makan. enggak. Oke, boleh ya. Nanti teman-teman yang lain kalau mau sharing-sharing tuh ya, biar nanti jadi inspirasi teman-teman juga nih. Misalnya mau makan apa bingung, jadi nanti ada inspirasi. Oh iya, tadi di kelas Asmira cerita makan Yoshinoya. Aduh, nanti malam jadi pengen deh gitu misalnya ya teman-teman ya. Oke, baik. Karena sudah hampir semua juga ya hadir di dalam kelas kita. Kalau gitu, Missnya izin buka dulu kelasnya ya. Teman-teman semua, selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas Matematika Explored. Hari ini kita akan melatih logika kita lagi ya pada bidang matematika nih teman-teman. Supaya nanti logika kita makin siap lagi. Lalu logika kita makin kuat lagi dan makin hebat lagi. Coba Missnya mau tanya, mana nih yang sudah semangat untuk melatih logika kita hari ini? Mana coba tunjuk tangan, teman-teman.
Aduh, sudah semua nih, berarti sudah ready semua mau melatih logika matematika kita. Baik, hebat. Telat. Terima kasih ya. Oh iya, Vici nih, tapi udah masuk ke ruangan ya. Nice ya, Vici. Halo, Makasih. Vici. Nggak apa-apa. Mm-mm. Iya, ada yang ingin bertanya dulu? Ya. Aman ya? Iya, gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita ingin melatih lagi logika kita pada bidang matematika. Baik. Oke, kalau gitu Miss mau tanya dulu kemarin ada yang sudah ikut kelas pelatihan matematika? Adakah yang ikut kelas lomba matematika, teman-teman? Tidak, tidak. Kalau Daniel tidak ya? Atau bebas mungkin. Kayaknya kemarin ada teman-teman yang sudah ada yang ikutan nih ya untuk mengikuti kelas pelatihan juga tuh. Nice job ya. Kalau teman-teman yang lain yang belum mendaftar boleh tuh. Silakan, kayaknya masih ada waktu untuk mendaftar ya. Untuk yang sudah mendaftar semangat. Semoga kalian bisa menjadi pemenang ya, Dia teman-teman ya. apa tuh namanya harus mana Oh, ya? apa tuh? Dia aman ya. Baik, teman-teman. Jadi hari ini tanpa terasa kita sudah masuk ke pelajaran 4 saja nih, teman-teman. Yang artinya kita sudah menjelang 1 bulan ya, sudah 1 bulan lamanya teman-teman belajar juga nih melatih logikanya di Algonova bersama Miss Dania. Tidak terasa ya, teman-teman ya. Sudah di Enggak. pelajaran keempat saja, betul. Baik, Miss Nia izin mengingatkan dulu untuk teman-teman terkait aturan kita yang ada di kelas, yaitu terkait satu mikrofon. Jadi Missnya minta tolong ya untuk teman-teman, minta bantuannya untuk di-mute dulu mikrofonnya, boleh? Nanti Udah. kalau iya, good job. Nanti kalau Mati-mati. misalnya teman-teman ingin bertanya atau kita sedang diskusi, boleh ya dinyalakan kembali sehingga nanti teman-teman yang mau mendengar dengan jelas bisa terdengar seperti itu ya. Baik teman-teman, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai untuk melatih logika kita terlebih dahulu ya, kita akan melakukan pemanasan intelektual. Apa itu pemanasan intelektual? Jadi pemanasan intelektual itu seperti biasa gunanya adalah untuk menyiapkan logika kita supaya logika kita makin semangat dan juga siap untuk nanti kita latih dan beri makan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini pemanasan intelektualnya tentang apa Miss Dania? Yuk kita lihat di sini teman-teman. Jadi di sini ada deretan dari bentuk-bentuk geometri. Coba Missnya mau tanya dulu sama teman-teman. Tolong teman-teman sebutkan bentuk-bentuk geometri. Coba ada yang bisa menyebutkannya? Coba boleh dinyalakan mikrofonnya dulu ya. Persegi. Persegi Persegi, empat. Lingkaran. Kanan, segitiga, Lingkaran. segitiga, Segitiga. segitiga. Jangan lupa persegi panjang. Persegi panjang juga adalah bentuk geometri ya, teman-teman ya. Terima kasih. Nah, sekarang di sini ada bangun-bangun geometri, teman-teman. Yang dimana bangun-bangun geometri tersebut ada masing-masing warnanya. Halo kuliah, Missnya minta tolong untuk mengingatkan aturan kelas kita ya. Jadi anoternya boleh disimpan dulu, nanti kalau sudah boleh digunakan, boleh kamu gunakan kembali ya. Terima kasih kuliah. Baik, jadi di sini ada deretan bentuk geometri nih teman-teman dan ada warnanya masing-masing. Pada soalnya kita baca dulu ya sama-sama ya. Lihat deretan bentuk geometri ini untuk bentuk yang besar sebutkan warnanya. Tetapi untuk bentuk yang kecil sebutkan nama geometrinya. Miss ulang, jika teman-teman melihat bentuk yang besar, bentuk geometri yang besar, sebutkan warnanya. Tetapi kalau teman-teman melihat bentuk geometri yang ukurannya kecil, sebutkan nama geometrinya. Yuk kita mulai yuk dari soal pertama. Berarti kalau soal pertama bangun ini, teman-teman sebutnya apa nih? Dia besar atau kecil? Biru. Biru, pinter Asmira. Betul ya? Karena dia besar berarti kita sebutkan warnanya. Kalau ini apa teman-teman? Kuning. Kuning, pinter, hebat. Selanjutnya yang ini apa teman-teman? Lingkaran. Lingkaran, hebat. Kalau ini teman-teman apa nih? Merah. Merah muda. Merah muda. Kalau ini apa teman-teman? Segitiga. Segitiga. Kalau ini apa ya? Persegi empat. Persegi empat. Segi 4 karena dia kecil ya teman-teman, pintar. Kita lanjut lagi ya. Wah, yuk kita lihat kalau yang ini apa nih teman-teman? Segitiga. Segitiga. Segitiga, pintar. Kalau ini apa teman-teman? Merah muda. Merah muda, hebat. Kalau ini apa teman-teman? Lingkaran. Lingkaran. Ini? Persegi. Oh, Persegi. Persegi. hah?
Persegi. Ungu. Dia besar loh. Kalau Per besar berarti Ungu. pinter, hebat teman-teman semua. Ungu ya, jadi jawabannya ya. Kalau ini apa nih teman-teman? Udah muda. Merah muda Merah jawabannya muda. karena dia besar ya. Kalau ini apa teman-teman? Kuning. Kuning, pinter, hebat. Lanjut lagi. Kalau ini apa ya teman-teman ya? Ini apa nih? Kuning. Kuning, pinter. Bulat. Kalau ini apa nih? Lingkaran. Lingkaran. Kalau yang Itu ini Biru. biru. Ini hijau. hijau. Ini Segitiga. segitiga. Ini Kuning. 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 Wih, makin lama makin cepat ya Miss-nya. Ini ya challenge teman-teman ya. Kalau ini apa nih teman-teman? Ungu tua. Ungu tua. Eh, serius? Dia besar atau kecil ya? Iya, lingkaran, Lingkaran. pintar. Kalau ini Segitiga, apa teman-teman? segitiga, segitiga. Segitiga. Ini apa nih? Hijau. Oke, Ungu. ini apa nih? Oke, kalau ini Kotak. Persegi, persegi, persegi. Kalau ini apa persegi. teman-teman? Persegi. Persegi lagi. Aduh, Persegi pintarnya teman-teman panjang. teliti semua. Lanjut ya. Kalau ini apa teman-teman? Merah muda. Merah muda. Serius? Bentuk Ya. yang kecil. Iya, betul. Merah muda. Kalau ini teman-teman apa nih? Kotak. Persegi. Persegi. Kalau ini apa nih teman-teman? Segitiga. Serius? Aman ya. Lanjut. Kalau ini apa teman-teman? Biru. Oke. Kalau ini? Kalau ini? Lingkaran. Lingkaran. Lanjut lagi teman-teman. Biar makin teliti lagi ya. Kalau ini apa nih teman-teman? Apa yo? Hijau. Hijau. Kalau ini apa teman-teman? Merah muda. Merah muda. Kalau ini? Tiga. Segitiga. Kalau ini? Biru. Biru. Kalau ini apa teman-teman? Persegi. Persegi. Selanjutnya kalau ini? Lingkaran. Lingkaran. Satu lagi ya teman-teman ya. Satu baris lagi ya. Kalau ini apa nih teman-teman? Sorry. Nih, kalau ini apa nih? Berarti teman-teman. Ungu. Kalau ini apa teman-teman? Persegi. Kalau ini? Hijau. Hijau. Kalau ini? Kalau ini? Kuning. Kalau ini? Lingkaran. Dan ini? Segi. Yeay, persegi, good job, hebat teman-teman. Missnya tadi perhatikan semuanya sudah teliti dan juga semua jawabannya benar semua yang teman-teman jawab ya. Yang artinya di sini menandakan bahwa teman-teman sudah siap nih mau belajar matematika ya. Sudah siap untuk melatih logika kita di dalam bidang matematika. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti pemanasan intelektual ini dengan semangat dan juga sangat teliti. Terima kasih teman-teman. Oke, sekarang kita mau masuk yuk ke dalam topik utama hari ini. Tapi sebelum itu, Missnya ingatkan lagi ya. Sebelum nanti kita berdiskusi lagi, Missnya ingatkan aturan satu mikrofon. Jadi minta tolong ya, tolong untuk bantuan teman-teman di mute dulu mikrofonnya. Nanti kalau kita ada berdiskusi lagi atau memainkan sebuah teka-teki lagi, boleh teman-teman dinyalakan kembali mikrofonnya. Terima kasih teman-teman. Wah, udah ada Mika juga. Halo, selamat sore Mika. Oke, kalau gitu kita lanjut ya di sini ya teman-teman ya. Kira-kira topik utama hari ini kita mau belajar apa sih? Kita lihat dulu soal pertama ya teman-teman ya. Hubungkan setiap putri dengan kastilnya. Apakah ada putri yang tidak mendapatkan kastil? Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan di atas ada barisan para putri. Sedangkan di bawah ada barisan kastil. Kastil itu seperti istana ya teman-teman. Istananya bagi para putri. Sekarang Miss Nia mau teman-teman perhatikan dan hubungkan antara putri dengan kastilnya. Kira-kira ada tidak nih putri yang tidak mendapatkan kastil? Coba ya, teman-teman bisa jawab ya. Boleh Ada. diperhatikan dulu. Kalau Asmira? Ada. 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 Ada Teman-teman, satu. Vici ada? Iya. Berapa nih kira-kira teman-teman? Satu yang nggak ada kastil. Putrinya soalnya ada 6, kastilnya cuma ada 5. Oke, baik. Itu menurut Asmira dan Vici ya, teman-teman ya. Iya, kalau Adeva berapa nih? Kira-kira? Oh, udah tahu. Satu. Oke, kalau yang lain? Ada tidak ya putri yang tidak mendapatkan kasih? Ada. Berapa, Mika? Satu. Satu. Kalau yang lain, Hulia, Daniel, Ashfa, Ayu dia, adakah putri yang tidak mendapatkan kastil? Ya, Berapa kalau Daniel? satu.
Satu. Ayo dia berapa? Satu. Satu. Ashfa, Ashfa. Kira-kira putri yang tidak mendapatkan kasih berapa nih Ashfa? Boleh di refresh dulu ya, di reload dulu nih. Adakah? Oke, coba kita lihat apakah benar ya. Rata-rata di sini teman-teman menjawab soalnya satu putri ya yang tidak mendapatkan kasih. Coba kita lihat di sini. Kita hubungkan dulu nih. Berarti putri yang satu untuk kastil satu, putri dua untuk kastil dua, putri tiga untuk kastil tiga, putri empat untuk kastil empat, putri lima untuk kastil lima, putri enam. Wah, benar ternyata jawaban teman-teman ya. Ternyata di sini terdapat satu putri yang dia tidak mendapatkan kastil. Hebat teman-teman semua. Wah, kita lanjut lagi ya di sini ya teman-teman ya. Bagaimana membandingkan panjang dari kedua pita ini? Jadi ada dua pita teman-teman. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna pink. Menurut teman-teman, yang paling panjang pita yang berwarna apa ya? Pink. Pink. Merah Iya, muda. merah muda. Kira-kira kenapa nih yang jawab pink ya? Yang jawab pink kira-kira kenapa pita warna pink lebih panjang ya? Ada yang tahu tidak? What do you think guys? Menurutmu kenapa? Aku tadi ngukur sebentar pakai jari. Oh, kalau Hulio pakai jari. Oke, kalau yang lain, yang lain. Kelihatannya aja, Miss, gitu ya. Kelihatannya dia lebih panjang, Miss. Oke, kita lihat di sini ya. Oh, Mm-mm. Aku tadi buka pakai ini. Wah, kalau Asmira pakai spidol ya. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah mengukur ya teman-teman ya. Kalau di sini bagaimana membandingkan panjangnya? Ternyata kalau misalnya ada pita asli nih, teman-teman bisa membandingkan panjang dari satu pita dengan pita yang lainnya dengan cara kita bisa sejajarkan nih. Wah, benar jawabannya adalah pita berwarna kuning. Dialah yang paling panjang ya, teman-teman ya. Oke, sekarang di sini ada dua garis di dalam kertas yang ada kotak-kotaknya. Ada garis pertama dan juga ada garis kedua. Menurut teman-teman, di sini garis mana yang paling panjang, teman-teman? garis kedua. Wih, kalau ada Garis dua, kedua. paling kedua ya. Kalau yang lain, ada apa juga kedua? Yang lain, yang lain. Kedua. Kedua. Sekarang, Miss-nya Dua. mau tanya, karena masing-masing jawabnya dua nih semuanya ya. Rata-rata jawabnya dua. Miss-nya mau tanya, kenapa garis kedua yang paling panjang, teman-teman? Ada Karena yang ada tahu? satu kotak yang dikasih. Ini kan Ada dia. se- Ini kan ini udah ada di Hmm. tepian. Aku lihat Oke, dari mataku yang paling panjang 2. oke. Kalau kata Vici, di sini ada kelebihan kotak satu. Kalau kata Asmira, menurut pandangan lebih panjang yang kedua ya. Kalau yang lain, ada yang mau kasih jawaban? Kenapa dua paling panjang? Coba, menurutmu gimana? Karena ditambah satu kotak. Karena ditambah satu kotak kata Hulia ya sama berarti kayak Vici. Kalau yang lain, yang lain? Kenapa nih teman-teman? Mm-mm. Ayo. Oke, coba ya kenapa nih garis kedua yang paling panjang? Sebenarnya di sini ada ukurannya nih teman-teman. Ukurannya adalah per garis itu adalah satu kotak. Kita lihat garis pertama itu berapa nih jumlah kotaknya kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, garis pertama itu dia membuat garis di dalam 7 kotak teman-teman. Kalau garis kedua, coba teman-teman hitung ada berapa ya? Kalau di garis dua ya, berapa kotak nih yang dia gariskan? Satu, dua, Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. delapan. Betul. Inilah kenapa ya teman-teman ya. Garis kedua itu lebih panjang karena garis kedua itu dia menggaris di dalam 8 kotak teman-teman. Sedangkan kalau garis pertama dia hanya 7 kotak. Sebenarnya tadi jawaban seperti Vici dan Kuliah udah hampir benar ya. Mestinya karena di garis kedua itu kelebihan satu kotak. Benar, teman-teman. Karena kalau di garis kedua itu dia ada 8 kotak, sedangkan kalau di garis pertama dia 7 kotak. Pinter semua teman-teman ya. Tuh, nih ya teman-teman ya, ada kotaknya tuh. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa hari ini di tahapan utama kita akan mempelajari tentang pengukuran.
Ya teman-teman ya, Missnya ulang. Berarti untuk tahapan utama hari ini kita sedang mempelajari terkait dengan pengukuran. Di sini ada pertanyaan teman-teman. Apa ya yang membantu kita dalam pengukuran? Ternyata di sini yang membantu kita dalam pengukuran biasa kita sebut dengan satuan pengukuran. Jadi yang membantu kita nih teman-teman biasanya dalam mengukur. Ada yang disebut dengan satuan pengukuran. Oke, satuan pengukuran itu apa Miss Dania? Satuan pengukuran adalah cara kita mengetahui seberapa besar, seberapa panjang dari suatu benda. Gitu ya. Missnya ulang lagi. Jadi satuan pengukuran adalah cara kita mengetahui seberapa besar atau seberapa panjang suatu benda. Itulah yang disebut dengan satuan pengukuran. Berarti tadi teman-teman dalam mengukur Putri ada satuan pengukurannya. Kalau Putri apa nih satuan pengukurannya? Kalau Putri itu satuan pengukurannya adalah kastil. Karena tadi putrinya kita tidak tahu ada berapa, kastilnya juga tidak tahu berapa, dan kita satukan tuh sesuai dengan jumlah kastilnya. Sehingga dari satuan pengukuran kastil ternyata tersisa satu putri yang dia tidak memiliki kastil. Lalu tadi ada contoh soal lagi, yaitu terkait panjangnya suatu garis, garis satu dan garis dua. Satuan pengukurannya berarti apa tuh Miss kalau yang garis tadi tuh? Kalau garis tadi berarti satuan pengukurannya adalah kotaknya ya, teman-teman tuh. Lihat tuh teman-teman. Nah, di situ ada kotak yang bisa kita hitung. Kota. Benar. Berarti kita bisa ukur yang mana nih garis yang lebih panjang. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan satuan pengukuran ya. Supaya kita tahu nih seberapa besar atau seberapa panjang dari suatu benda. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Coba teman-teman lihat di sini. Apa yang diukur di dalam gambar ini, teman-teman? Apa yang digunakan sebagai alat pengukurnya? Satuan ukurannya berarti ini Burung. apa nih, teman-teman? Burung? Siapa yang jawab burung tadi? Aku. Kenapa tuh Pici ya? Aku. Kan? Oh, siapa tuh berarti? Oke. Aku. Oke, baik. Betul ya. Jadi di sini untuk gambar ini betul banget teman-teman semua. Di sini alat ukurnya atau satuan ukurnya adalah burung ya, teman-teman. Berarti di sini yang diukur siapa tuh kalau satuan ukurannya burung, teman-teman? Ular. Ular, pinter banget teman-teman semua. Jadi di sini ada ular yang dimana ularnya ini kita ingin tahu berapa panjang dari ular ini. Dan kita bisa menggunakan satuan ukurnya adalah burung beo ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa mengetahui untuk panjang dari satu ekor. Iya. Itu yang di bawah ularnya buat apa? Iya, kalau ini adalah temannya ya, teman ular betina ya. Kalau yang di atas itu Oh, adalah jadi ular itu yang betina. jadi yang lebih panjang ini daripada ini. Betul banget, betul. Kita kan ingin membandingkan ya. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini ular Ini betina. panjang banget. Ular betina itu berarti ukurannya berapa ya? Ada yang tahu nggak ukuran dari ular betina itu? Coba teman-teman hitung untuk satuan ukurannya. Kira-kira berapa nih panjangnya ular? Coba ya. Silakan ya, coba teman-teman hitung dulu. Agak banyak ya, tapi Missnya mau coba teman-teman hitung dulu. Silakan. Berarti ular ini panjangnya berapa nih, teman-teman? Burungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak bisa, Miss. 9, 10. Banyak banget, pusing. Bisa dong. Ayo coba semangat. Pusing, aku soalnya kalau kebanyakan aku nggak bisa ngitung, aku pulang. Bisa dong. Pici, Nanti pici. malah keulang-ulang yang Aduh, jadi aku malah keulang-ulang. kebalik. Ini malah Pici, pici. balik. Yuk, coba hitung. Ada yang bisa jawab dengan tepat berapa nih, teman-teman? Hmm. 29. Oh, teman-teman? 39. 39. Yang lain, yang lain? 39. 39. 39. Yang lain sama juga 39.
udah tahu 39. Wah, 39. serius? Bener 39? 39. Nah, oke, coba kita lihat ya, teman-teman ya. Apakah betul jawabannya adalah 39? Berarti dari ukuran ular betina ini menggunakan satuan ukurannya adalah satu burung beo. Dia itu ukuran dari ular betinanya adalah dalam satu ular piton ada 39 burung beo. Yeay, good job. Wah, hebat Asik. banget yang bisa menebak dan bisa menghitung dengan Akhirnya, benar ya. akhirnya tadi aku bisa ngitung. Iya, hebat ya. Artinya teman-teman benar-benar sangat teliti nih sampai betul jawabannya Soalnya ya. kalau hitungnya terlalu banyak biasanya pada udah itu malah kehitung lagi Kehitung pada lagi ya, hitung kedobel ya Vici ya. Iya, jadi memang kita harus sangat teliti ya supaya tidak terhitung kedobel tuh hitungnya. Hebat ya teman-teman yang sudah menjawab ada 39 burung beo sehingga untuk ukuran satu ular piton betina ini kalau satuan ukurannya adalah burung beo adalah sama dengan banyaknya 39 burung beo. Ya, pinter, good job, hebat semuanya ya. Terima kasih. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, berarti satuan... Mm-mm. Kalau ini kan ulang piton yang panjang. Iya. Gimana kalau ular raksasa? Waduh, kalau ular raksasa namanya anaconda tuh. Lebih Gitu ya, Vici ya. Berarti kalau anaconda... maksudnya segede nggak suka makan otang. Iya ya. Oh iya, Daniel. Fun ya fact ya. segede hampir segede sungai. Bener. Wah, coba teman-teman bayangkan deh. Satu ular piton aja 39 burung beo. Gimana anaconda berapa burung beo ya? Anaconda. Apalagi ular raksasa yang segede bumi. Iya. Wah, bisa ratusan deh tuh burung beonya ya kalau kita sebagai Betul. satuan Segede urutannya. bukan ratusan, Bu. Apa tuh jadinya? Ribuan kah? Bukan ribuan. Apa tuh? Infinity. Infinity. Baik, terima kasih ya teman-teman. Oh, Kalau burung beo yang sekecil ini mm-mm. Dah. berarti panjang banget. Panjang banget, betul. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Apalagi, Mm-mm. apalagi apa? Apa tuh? Apalagi ularnya segede Anaconda. raksasa, Iya. habis itu segede laut, Oke, Peter iya, segede beko, betul. segede luar angkasa, segede ini, segede Oke, iya. Terima kasih ya atau teman-teman ya. Nanti segede boleh. Mm-mm. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Terima kasih teman-teman. Kalau gitu kita lanjut dulu ini ya. yang terakhir Mm-mm. atau segede Miliaran kalau kata kuliah, betul. bukan Oke, segede kita lanjut dulu boleh? gede luar angkasa Iya, sudah gede luar angkasa ya. Terima kasih. atau Iya, segede teman-teman. Jadi, oke, terima kasih alam Daniel. Kita semesta, Daniel, Vici, terima segede kasih alam Vici. semesta, Iya, kita lanjut dulu ya. Jadi lebih itu gede teman-teman. daripada Jadi bulan kalau kebal. dari soal ini satuan pengukurannya adalah burung beo supaya kita bisa mengetahui dan kita bisa mengukur panjang dari ular pitonnya. Sekarang kita lihat di sini teman-teman. Ada video dari cuplikan Yang di film. bawah itu yang ularnya Iya. apa yang Iya. pendek itu Heeh. butuh apa butuh 3 atau 4 siluman bulu. Iya. Iya betul ya. Oke, coba teman-teman lihat di sini. Di sini ada Ya, cuplikan film dari animasi namanya Gravity Falls. Ada yang pernah nonton Gravity Falls, teman-teman? enggak pernah dong. Belum pernah ya? Ah, ini adalah film kesukaan Miss Pernahnya nih. Dulu nih Miss pernah. nonton film serem. Aduh, tidak boleh film serem. Kita lihat ya. Aku pernah Cuplikan 2 dan kali. Oke, kita lihat dulu boleh. Aku Di sini pernah ada 2 kali. cuplikan Wah, animasi. itu serem banget loh, Miss. Oke, terima kasih Pici. Sampai apa Kita telingaku ditutup. Oh iya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Di sini ada cuplikan, coba teman-teman lihat dulu. Di sini ada suatu pengukuran nih, teman-teman. Nah, ini dari film Gravity Falls ya. Nah, coba kira-kira satu orang ini dia itu alat pengukurnya apa? Wah, coba teman-teman. Di sini ada soal. Apa yang diukur di sini? Apa yang digunakan sebagai alat ukurnya? Kira-kira Manusia. manusia Kurcaci, tadi? kurcaci, Iya, kurcaci. berarti manusia tadi ya Kurcaci atau sama tangan. anak laki-laki tadi itu dia bisa kita ukur dengan alat pengukurnya atau satuan pengukurnya adalah seorang kurcaci. Berarti satu orang anak laki-laki tadi itu
Besarannya dengan atau sebagai berapa kurcaci nih teman-teman jumlahnya? Coba teman-teman hitung. Sana itu kok. Ada berapa kurcaci tuh? Berarti satu orang. 5. Ada 5 kurcaci, yang artinya di sini satu orang laki-laki, anak laki-laki, sama dengan 5 kurcaci sebagai satuan ukurannya. Gitu ya teman-teman ya. Tuh nih teman-teman, ini dia nih penjelasannya. Dalam satu kostum anak laki-laki terdapat 5 kurcaci. Gitu ya. Sehingga untuk satuan pengukurannya di sini adalah satu kurcaci. Seperti itu. Sekarang coba teman-teman temukan jawabannya. Berapa jengkal? Teman-teman tahu ya, jengkal itu seperti ini nih, dari ibu jari ke kelingking yang bisa teman-teman ukur sebagai satuan pengukuran dari lengannya teman-teman. Coba ya, teman-teman hitung sama-sama ya. Kira-kira lengannya teman-teman ini panjangnya berapa jengkal nih? Coba teman-teman hitung yuk. Satu, dua, tiga. Wush, kalau misalnya tiga setengah jengkal. Kalau teman-teman berapa nih? Coba. 4. Empat. Widih, 4 kalau Ayu dia ya. Kalau yang lain berapa jengkal nih lengannya teman-teman? 4 juga. Wih, yang lain berapa nih? Coba teman-teman hitung ya. Berapa jengkal nih panjangnya nih? Coba. Wih, kalau Mika 5, 5 jengkal. 5. Wih, Adeva berapa Adeva? 5. 5. Daniel berapa nih? Berapa jengkal nih lengannya? Maksudnya gimana sih, aku nggak tahu. Jadi gini, di sini ada jengkal. Jengkal itu seperti ini, Vici sebagai satuan pengukuran. Nanti Ya. Vici hitung. Nih, ini kan lengan panjang ya. Nanti Vici gini, Yang 1, pertama itu lewat biasa, habis itu 2, tangan 1, 3, panjang. 4. Nah, itu yang Gimana disebut nggak dengan ini? ukuran. Kan nggak tahu error. Kembali Aduh, lagi. Vici error katanya. 2, Iya. Nah, kayak gini, Vici sampai coba. 4. Nih, coba tanganmu kayak gini. Terus kamu hitung seperti ini. Nih, ini satu jengkal namanya. Satu jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Nah, berarti kalau lengan misnya 4 jengkal nih panjangnya. Berarti untuk kita bisa mengetahui panjang dari lengan kita, tadi itu adalah menggunakan satuan ukuran jengkal ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nanti di rumah teman-teman boleh cari nih, kira-kira berapa panjangnya kaki teman-teman menggunakan satuan ukuran jengkal. Iya, Pici. 5. Kenapa? Ikut 5? nggak ada itu ini. Boleh, silakan. Oh, 5 ya, teman-teman ya. Wih, kalau kuliah 3, betul. Nggak Kalau bisa sekarang, aku se- bingung. oke, sekarang meja teman-teman. Kira-kira meja teman-teman berapa nih panjangnya sesuai dengan satuan ukuran jengkal? Coba teman-teman hitung ya. Misalnya hitung juga. 1, 2, 3, Nih, 4, 5. Kalau misalnya hanya 5 jengkal nih, meja misnya. Teman-teman berapa? 1, Coba. 4, 5, 10. 10. Wah, 10 kalau Ayu dia panjang sekali berarti ya mejanya Ayu dia. Aku bingung. Iya, kalau Vici nggak apa-apa kalau bingung tidak usah ya. Aku It's okay. 19. Waduh, 19 Mika. Aduh, panjang banget mejanya Mika ya. Kalau yang lain, Itu kayak gimana sih, Tin? iya. Iya. Kalau Daniel berapa? 8, 9, 10. Aku Miss apa dah? Miss. Aku Iya. sampai nunggu boleh, Falan? Boleh, iya, silakan ya. Wah, 9. Waduh, keren banget. Berarti panjang juga ya. Miss. Iya, iya Vici. Kenapa Vici? Aku udah hafal ayat 1 sampai 28. Oke, baik. Nanti boleh ya. Nanti Vici saat istirahat boleh kita sharing-sharing lagi ya. Terima kasih, Vici. Iya. Kalau teman-teman, iya. 14. Waduh, panjang banget untuk mejanya. Ashfa 5 ya. Wah, hebat. Iya, iya, Vici. Aku mau bilang nanti waktu start pengen makan sambil nonton. Boleh, iya. Terima kasih. Betul ya, teman-teman. Wah, hebat. Oke, teman-teman hebat sekali. Tadi teman-teman sudah menghitung panjangnya lengan, panjangnya kaki, panjangnya meja. Iya, Vici. Panjangnya meja sesuai boleh dengan ikut nggak, adekku? satuan ukuran jengkal ya. Oke, Vici. Adekku boleh ikut nggak? Iya, boleh ya. Missnya izin mute dulu ya, Iya. teman-teman yang lain. Iya.
bantuannya untuk ini ya, mute dulu ya supaya takutnya teman-teman yang lagi ingin fokus bisa terdengar suara Miss Dania. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Betul ya? Terima kasih teman-teman tadi sudah mencoba menghitung panjangnya lengan, panjangnya kaki, dan panjangnya meja sesuai dengan satuan ukuran jengkal. Hebat ya teman-teman semua ya. Sis, Ukur. bener nih, adikku boleh ikut. Iya boleh. Vici Miss izin mute dulu ya, sesuai dengan aturan kelas kita dulu Ini, nih, ini supaya kapan? teman-teman. Ini apa? Apa istirahatnya jam berapa? Nah, nanti 16.55 ya. Miss izin mute dulu. Terima kasih Vici. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Berapa banyak naga yang ada di gambar ini, teman-teman? Jika dihitung menggunakan kepala mereka. Jadi, ini adalah naga yang cukup unik, teman-teman. Satu naga itu memiliki 3 kepala. Missnya ulang. Satu naga dia memiliki 3 kepala. Jika satuan hitungnya adalah satu naga memiliki 3 kepala, berarti dari gambar ini terdapat berapa naga ya? Ada yang bisa tebak? 3. Wih, kalau kata Hulya 3 ya. Kalau yang lain, ada yang bisa tebak? Alat ukurnya atau satuan 3. hitungnya adalah satu naga memiliki 3 kepala. Berarti ada berapa naga? Kalau Mika 3 ya. Nice job Mika. Kalau yang lain ada berapa nih berarti? 3 juga kalau Asmira. Nice job. Yang lain. Ada berapa naga nih? 3. Ada apa? 3 juga. Oke. Ya. 3 juga pinter. Oke, coba kita lihat ya. Apakah betul jawabannya 3? Nah, di sini kita lihat. Karena di sini naganya cukup unik. Satu naga memiliki 3 kepala. Berarti kita hitung ada berapa naga ya? 1, 2, 3. Pinter. Jawabannya betul sekali, teman-teman. Satuan pengukurannya soalnya di sini satu naga punya 3 kepala. Sehingga dari banyaknya kepala naga di sini, kita lihat terdapat jumlahnya ada 3 naga yang kita bisa lihat di sini. Terima kasih ya, teman-teman ya. Baik, sekarang kita lihat nih di sini teman-teman ada soal berikutnya. Berapa pasang kaus kaki yang ada di gambar ini? Berarti kalau di gambar ini satuan pengukurannya apa Miss Nia? Untuk gambar kaus kaki ini, satuan pengukurannya adalah satu pasang kaus kaki terdapat 2 pasang. Satu pasang kaus kaki terdapat 2 kaus kaki. Coba teman-teman hitung, kira-kira ada berapa pasang kaus kaki di gambar ini ya teman-teman ya? Silakan. Nanti yang sudah boleh di-mute dan coba teman-teman jawab ada berapa nih kaus kakinya. Oke? Silakan teman-teman. 7. Kalau Ashfa 7 ya. Kalau Kuliah 14. Yang lain berapa nih teman-teman? 7. Oke, kalau yang lain berapa nih? 7. 7 juga. Oke, coba sekarang kita lihat Ini apakah maksudnya benar. kayak gimana? Oke, coba kita lihat ya apakah benar ada 7 pasang. Di sini kita hitung. 1, Ini maksudnya 2. 7, Miss. 2. Kenapa? 2. Ini 2. maksudnya apa? Oke, Missnya ulang ya. Coba Ada perhatikan 7 nih. baik-baik. Di sini satuan ukurannya adalah satu pasang kaus kaki terdapat 2 kaus kaki di dalamnya. Kayak gini nih, misalnya satu pasang. Merah sama merah, hijau sama hijau. Nah, itu yang disebut dengan satu pasang ya, teman-teman ya. 2. Kita hitung. Berapa, Mika? 2. Kalau Mika ada 2. Sekarang, oke, kita hitung sama-sama ya. 2. Kita hitung sama-sama, teman-teman. Coba ya. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, hebat yang jawab 7 pasang tadi ya. Nice job. Ternyata di sini jawabannya adalah terdapat 7 pasang kaus kaki karena satuannya di sini adalah pasang kaki, teman-teman. Satu pasang terdapat 2 kaus kaki. Seperti itu ya. Baik, teman-teman. Jadi itu dia terkait satuan ukur. Kira-kira dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya dulu terkait satuan ukur? Teman-teman sudah paham terkait satuan ukur? Aku cuma pengen bilang platform. Gambar Iya, betul. Sebelum teman-teman kerjakan platform, coba Missnya mau tanya dulu, teman-teman sudah paham terkait satuan ukur? Sudah.
Enggak. Oke, Asmira Udah ini, sudah. Miss. Emang Udah. sudah. Miss, Iya, iya Vici. Miss tahu nggak aku suka gambar apa? Apa tuh? Pesawat. Pesawat ya? Wah, nice, Ca. Aku Oke, selalu, baik teman. aku selalu kalau ngeprint gambar pesawat. Wah, Pesawat. keren. Boleh nanti kita diskusi lagi ya, Vici ya. Terima kasih kamu sudah sharing-sharing. Teman-teman bisa kasih unjuk dulu ya bagaimana cara mengerjakannya. Silakan teman-teman pergi ke platform Algonova. Selanjutnya, teman-teman bisa pergi ke nomor 4. Missnya ulang. Teman-teman bisa pergi ke platform Algonova, lalu teman-teman bisa pergi ke nomor 4 dan teman-teman kerjakan nomor 1. Tahapan utama. Oke. Kalau sudah nanti muncul tampilan Sampai seperti enam. ini. Iya, Missnya minta tolong untuk bantuannya teman-teman sekali lagi ya, yaitu terkait aturan satu mikrofon. Boleh teman-teman di-mute dulu mikrofonnya ya. Nanti kalau ingin bertanya atau saat kita diskusi boleh di-unmute kembali. Terima kasih teman-teman semua. Baik, sekarang kita kerjakan sama-sama dulu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 2 seperti biasa. Oke, kita coba nomor 1 dulu. Amir membuat satuan pengukuran dari selembar kertas dan mengukurnya dengan berapa Miss. gabungkan Iya, benda-benda aku mau dan hasil bilang. pengukurannya. Kenapa, Vici? Apa buat masuk di Argonova? Hilang. Apanya tuh yang hilang? Itunya. Apa? Hmm? Eh, Username-nya? yang buat masuk. Yang Oh iya, nanti ya, dia nanti ada Miss-nya. macam-macam ada Argonova. Oke, baik. Nanti Miss-nya Malahnya. bantu ya, Vici ya. Oke, kita bahas dulu baru nanti Miss bantu Vici, oke? Nah, coba kita lihat dulu bahas nomor 1 dulu. Berarti di sini kita lihat gambar pertama adalah gambar apa nih teman-teman? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah benda jadul nih, benda vintage ya. Teman-teman ada yang tahu Bolpen. nggak? Iya betul, bullpen ya teman-teman ya. Nah, satu bullpen ini ada karton-kartonnya nih. Karton ini adalah sebagai satuan pengukurannya ya. Berarti untuk pulpen ini besarannya berapa nih panjangnya teman-teman? Ya. 3, pinter Adeva. Betul ya, berarti kita sambungkan. Untuk pena ini karena dia pengukurannya ada 3, berarti kita sambungkan dengan 3. Lalu yang kedua gambar apa nih teman-teman? HP. Handphone. Kalau handphone berapa nih ukurannya Dua. berarti? Dua. 2, berarti nanti Dua, dua, teman-teman dua, satukan dua. dengan 2 Dua. ya. Selanjutnya, ini gambar apa nih teman-teman? Jam. Kalau jam Empat. berapa nih ukurannya? Jam tangan. Empat. 4, hebat sekali teman-teman. Terakhir, ada yang tahu gambar apa ini? Jejak kaki. Jejak kaki. Terhebat. Dia berarti berapa ukurannya teman-teman? Lima. 5, pintar. Nah, gitu ya nomor 1. Kalau sudah nanti teman-teman bisa checklist. Tuh, berhasil deh. Itu nomor Miss, ada yang 1. ganggu. Oke, kita lanjut dulu balik Miss, ya. Miss. Iya, Vici. Maaf ya, Miss. Adekku ganggu. Oke, nggak apa-apa, Vici. Kita lanjut nomor 2 dulu ya. Itu nomor 1, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 2. Misalnya kasih contoh dulu ya. Coba kita lihat nomor 2. Satuan pengukuran apa yang digunakan saat menghitung susunan balok ini? Wah, ada yang tahu nggak? Ini nama mainannya apa, teman-teman? Lego. Lego, pinter hebat, teman-teman. Jadi di sini ada Lego yang tersusun. Masa itu, Bu? Lalu sekarang ada satuan ukur yang disediakan. Kira-kira satuan ukur untuk satu bangunan ini yang cocok bagaimana ya? Misalnya kalau kita satuan ukurannya adalah dalam satu Lego ini, dalam tumpukan Lego ini adalah kita susun dengan satu-satu Lego. Dan di sini dia menunjuk dengan jumlah 5. Berarti kita hitung kalau satu-satu apakah benar 5? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berarti inilah jawabannya teman-teman, yaitu dengan satuan pengukuran satu Lego untuk satu tumpuk Lego. Gitu. Sekarang Missnya kasih unjuk. Misalnya di sini kita mau cek untuk opsi yang berikutnya. Jawaban yang berikutnya. Misalnya satuan ukurannya adalah 2 pasang Lego dalam satu bangunan ini. Kira-kira benar ada 5 nggak ya jumlahnya ya? Cara hitungnya gini, coba teman-teman perhatikan. Karena nanti ada soal yang sama kayak gini. Coba ya, teman-teman lihat ya. Kalau satuan ukurannya 2 Lego, berarti teman-teman hitungnya gini. 1, 2, wah ternyata dia hanya 2,5 Lego. Berarti ini bukan jawabannya, karena kita mau satu bangunan itu ada 5. Berarti ini bukan jawabannya.
Kalau misalnya satuannya 3 Lego, berarti kalau 3 Lego teman-teman hitungnya gini, satu, oh dia cuman ada satu per 4 ya, satu per 4 Lego nih. Nah, berarti ini juga bukan jawabannya, karena kan kita maunya Lego ini tersusun dari satuan pengukuran yang dimana kalau kita hitung dia itu hasilnya 5. Berarti jawabannya adalah yang hanya satu Lego. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman bertemu soal seperti ini, lakukan hal yang sama. Ikuti dulu, teman-teman bisa lihat dulu untuk satuan pengukurannya. Teman-teman bayangkan dulu apakah benar sesuai dengan jumlah yang ditunjuknya. Gitu ya. Baik, kalau gitu silahkan teman-teman lanjutkan untuk mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Misnya ulang, silakan teman-teman coba kerjakan sendiri dulu dari nomor 1 sampai nomor 6. Tetapi kalau teman-teman sudah satu kali percobaan salah, langsung lapor Miss Dania. Kalau sudah satu kali percobaan salah, teman-teman lapor Miss Dania supaya nanti kita bisa coba perbaiki jawabannya. Gitu ya. Silakan teman-teman boleh kerjakan terlebih dahulu. Yang ingin bertanya juga boleh ya. Oke, Vici boleh sambil share screen yuk. Tadi Vici ini ya, ke stop ya? Share. Boleh, silakan. Matanya Oke, wah oke kalau Daniel di sini masih harus di-refresh nih Daniel. Berarti Nah, seperti biasa ya, kamu refresh dulu linknya, baru nanti muncul nomor 4. Silakan. Oke, dah itu betul. Oke, Asmira aman. Oke, Asmira aman. Oke, kalau gitu boleh teman-teman kerjakan dulu. Miss izin stop share screen dulu ya, yang sudah masuk ya. Sekarang, gimana? teman-teman yang ingin bertanya, iya Vici boleh sambil share Ya. screen ya. Tolong. Iya, silakan Vici. Boleh sambil share screen. Sekarang, teman-teman perhatikan. Kali ini yang... Kami sudah bisa. Oh, udah bisa. Oke. Misalnya izin mute dulu ya, teman-teman ya. Sesuai dengan aturan kelas kita. Sekarang, Misnya akan cek untuk empat orang dulu ya. Seperti biasa ya. Kali ini yang sudah share screen adalah Asmira. Lalu Ayudia. Sekarang Misnya cek juga teman-teman boleh share screen ada Ashfa dan juga Hulia. Berarti yang pertama share screen adalah Asmira, lalu Ayudia dan juga Hulia. Boleh sambil share screen ya. Silakan teman-teman. Nah, untuk Ayudia aman. Misnya bantu ya untuk Ayudia berarti sebentar. Ayudia. Yang ini ya. Hmm. Nih, untuk Ayudia, untuk username dan passwordnya bisa menggunakan yang ini ya. Sebentar. Oke, berarti itu passwordnya. Lalu yang di bawah adalah yang di atas adalah username, yang di bawah adalah passwordnya. Gitu ya, Ayudia. Silakan. Waduh, Asmira cepet banget udah nomor 6. Nice, coba Asmira, silakan. Lanjutkan lagi ya. Oke, nice. Kira-kira ada berapa tuh Asmira? Kalau ada 2 ekor kucing, kakinya ada berapa ya? Yippee, yay, nice job Asmira udah selesai. Good job ya Asmira ya. Good job. Bisa stop share screen untuk Asmira. Oke, Daniel nomor 2. Oke. Kulia, Kulia boleh sambil share screen. Ashfa juga ya. Kulia dan Ashfa boleh sambil share screen. Misalnya mau cek untuk progresnya. Silakan. Silakan Kulia dan juga Ashfa sambil share screen supaya Missnya bisa sambil cek ya. Oke, yang lain kalau sudah satu kali percobaan salah, nanti langsung lapor ke Miss Dania supaya nanti Missnya bisa bantu untuk memperbaiki jawabannya ya. Oke, baik. Ini punya Kulia. Kulia berarti bisa pergi ke sini nih Kulia. 1/1.4 matematika perkembangan. Coba ya Kulia klik dulu ya. Pinter. Oke. Waduh, iya. Sudah salah satu, siapa tuh salah satu? Daniel ya? Oke, nanti Missnya bantu ya. Oke, wah, Hulia, kamu salah nih. Kita nomor 1 dulu. Hulia bisa back dulu. Nih di sini klik yang kembali. Ada deh Pak Miss, aku Hulia.
Klik tombol kembali. Miss, Iya, Adeva. Oh, udah ya tahap satu. Nice job. Iya, Adeva. aku yang nomor 3 salah. Oh, udah salah satu. Baik, nanti Missnya bantu ya. Dimulai dari Daniel, baru ke Adeva ya. Daniel mana nih? Yang salah satu tadi. Coba. Wah, kamu sudah dua kali percobaan nih ya? Ya udah, kalau gitu, yang terpenting Daniel sudah paham ya. Di sini alat ukurnya dua, sehingga kita mendapatkan tiga Lego untuk satu bangunan ini, gitu ya. Boleh dilanjutkan lagi Daniel. Nanti kalau udah salah satu kali langsung lapor Miss Dania ya. Oke, sekarang untuk Adeva. Coba sekarang Missnya bantu Adeva ya. Kita baca dulu soalnya, Deva. Satuan pengukuran apa yang cocok digunakan saat menghitung satu barisan ini? Kalau Adeva misalnya tadi jawabnya 3. Kalau misalnya satuan ukurannya 3, maka untuk bangunan ini kita hitung. Kalau 3 kan berarti seperti ini ya. Satu grup, satuannya seperti ini, satu satuan, dan dua satuan. Wah, berarti ini kurang cocok untuk menjadi jawabannya Adeva. Karena kalau pakai ini dia hanya dua nih jawabannya Deva ya. Gitu. Sekarang kalau dia satuan ukurannya satu. Kalau satu gimana? Kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wah, ini juga bukan jawabannya nih. Karena Miss, kalau satuannya satu, iya sebentar ya teman-teman ya. Berarti dia jawabannya Miss, 6. Iya, kenapa? saya soal 3 salah. Iya, nanti Miss bantu ya. Gantian ya dia ya. Terima kasih, Iya, mohon saya ditunggu. juga salah. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, tunggu Missnya dulu ya, baru nanti kita perbaiki jawabannya. Sekarang Adeva, kita lihat ya. Kalau satuan ukurannya 2, berarti kita bisa hitung. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata jawabannya adalah yang dua Lego, Adeva. Karena kalau kita hitung seperti tadi tuh satuan ukurannya berarti dia sudah sesuai. Kalau dua Lego saat kita menumpuknya, maka kita hanya Miss, bisa tiga kali selesai. menumpuk. Berarti ini jawabannya. Gitu ya, Deva ya. Oke, berarti nomor 3 jawabannya adalah yang Makasih, dua Miss. Lego. Sama-sama, Deva. Miss, Iya. udah. Oke, nice job, Vici. Nah, sekarang ini untuk Ayudia. Ayudia itu benar ya. Berarti ya Ayudia sudah ini ya, dua kali percobaan. Berarti di sini kalau yang nomor 3 itu adalah yang dua susun nih untuk satuan pengukurannya. Kenapa? Karena kalau dua susun nanti kayak gini. Ayudia, satu, dua, tiga. Nah, itu kan ada tiga pasang yang disusun. Kalau misalnya satuan ukurannya dua, berarti jawabannya ini. Kalau jawabannya Ayudia kan tiga nih. Kalau tiga, nanti satuan ukurannya seperti ini. Kita hitung satu, dua. Wah, hanya dua susun. Sedangkan di sini kita maunya tiga. Gitu. Berarti ini jawabannya, maka dari itu dia salah. Gitu ya. Baik, kalau gitu Ayudia lanjut nomor 4 ya. Silakan. Siapa lagi yang salah tadi teman-teman? Daniel ya? Ya. Iya, coba misalnya yang nomor 5. Oke, coba kita lihat ya. Teman-teman bisa izin mute dulu. Yang belum butuh bantuan, bisa minta bantuannya ya. Untuk di mute dulu ya teman-teman ya. Supaya nanti teman-teman bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, coba kita baca soalnya Daniel ya. Di tempat bintang mana katak akan berada setelah 3 kali lompat? Di sini ada catatan nih. Jika satu lompatan setara dengan 3 kotak gitu ya. Di sini kita mintanya 3 lompatan. Kita hitung dari sini. Satu, dua, tiga. Wah, ini adalah satu lompatan. Ini satu lompatan yaitu ada 3 kotak. Oke, sekarang kita hitung lagi. Satu, dua, tiga. Ini lompatan kedua nih, Daniel. Berarti lompatan ketiga, satu, dua, tiga. Wah, ini dia lompatan ketiga, maka nanti dia berada di bintang berwarna biru. Tapi sayangnya kamu sudah 2 kali percobaan, Daniel. Jadi tidak bisa diperbaiki. Nanti next time kalau kamu sudah 1 kali salah, bisa infokan Miss Dania ya, supaya Missnya bisa bantu perbaiki, oke? Nice job Daniel, kamu udah selesai semua nih. Good job ya. Siapa lagi yang butuh bantuan teman-teman? Oke, Missnya cek ya. Ashfa sudah, nice job Ashfa. Keren ya, Ashfa sudah nih. Adeva? Adeva nomor 4. Oke, kalau boleh. Miss, Iya. saya sudah. Wih, good job. Nice job. Terima kasih ya. Sudah infokan Miss-nya. Oke, terima kasih. Miss-nya izin stop share screen dulu. Daniel juga sudah ya. Kuliah aman kuliah? Kuliah juga sudah tadi tahap 1. Nice job kuliah. Terima kasih. Kalau Adeva?
Lagi di nomor 4. Semangat, Adeva. Oke, sekarang Miss-nya mau absen dulu. Siapa lagi yang belum? Kalau Mika sudah aman, Mika nomor 1 sudah? Ah, belum? Eh, Mika masih di unmute tuh. Masih di mute tuh. Mika boleh di unmute dulu ya. Ada di Silakan. nomor 5, susah. Oh, kamu nomor 5. Oke, coba kita bahas nomor 5 ya. Sepertinya teman-teman di sini agak tersesat nih, agak masih bingung nomor 5. Kita bahas ya, teman-teman ya. Coba di sini nomor 5, Miss-nya ulang lagi. Di tempat bintang mana katak akan berada setelah 3 lompatan, katanya teman-teman. Tetapi di sini ada catatan, jika satu lompatan katak itu setara dengan 3 kotak. Berarti kalau satu lompatan itu 3 kotak, kita hitung sama-sama ya. Kita lihat di satu lompatan dulu. 1, 2, 3. Wah, ini adalah lompatan pertama katak nih. Oke, sekarang kita hitung lagi untuk lompatan kedua. 1, 2, 3. Wah, lompatan kedua berarti dia ada di sini. Kalau lompatan ketiga berarti 1, 2, 3. Wah, maka nanti katak akan berada di posisi ini. Itu ya, Mika dan teman-teman, itu nomor 5. Silakan. Oh, Oke, seperti itu caranya ya. Oke, teman-teman, sayangnya sudah pukul 16.55. Teman-teman yang sudah selesai boleh istirahat dulu ya. Seperti biasa, karena ini adalah kelas grup. Kalau teman-teman mau ke toilet, ambil minum, ambil cemilan, boleh ya. Nanti kita mulai lagi pada pukul 17.00. Silakan teman-teman. Yang belum gak apa-apa, lanjutin dulu. Miss-nya masih di sini kok. Nanti kalau ingin bertanya boleh ya untuk Adeva dan Mika. Gitu. Silakan teman-teman. Kita mulai lagi pada pukul 17.00 ya. Selamat istirahat. Miss, aku udah selesai. Wow, nice. Coba Adeva. Adeva masih ada waktu 3 menit mau istirahat dulu boleh ya? Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Wah, lagi pada nyemil apa tuh? Kayaknya mesti lihat lagi pada nyemil nih. Kuliah nyemil apa tuh kuliah? Roti ya? Yummy. Yang lain, yang lain. Lagi nyemil apa tuh? Ayo dia. Ayo dia lagi nyemil apa tuh? Hah? Apa tuh ya? Aduh, enak banget. Daniel juga tuh lagi ngunyah tuh. Daniel lagi ngambil apa, Daniel? Aduh, enak banget. Ashfa, iya Ashfa. Mika juga ya. Mika kalau mau istirahat dulu boleh. Wih, Ashfa gambar apa tuh? Keren banget. Ashfa, kamu kamu pintar menggambar ya? Ih, keren banget. Apa tuh tadi sekilas Missnya lihat tuh. Wah, bagus banget gambarnya Ashfa. Iya, ketutupan itu ya backgroundnya. Iya, ih keren banget. Nice job. Asmira juga ya. Kalau Asmira lagi ngapain tuh? Lagi ngemil. Oke, nice job boleh silakan.
Halo Adeva. Iya, Adeva udah. Oh, Adeva juga lagi ngemil tuh kayaknya ya. Boleh banget silakan. Nanti pada pukul 17.00 kan kita lanjut ya. Nanti kalau mau sambil nyemil lagi juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau di kelas bisnya boleh banget sambil nyemil, asal hati-hati jangan kena laptopnya ya, kayak biasa ya. Gitu. Oke. Gitu. Oke. Baik, karena sudah pukul 17.00, waktunya kita lanjut lagi yuk kelasnya. Teman-teman sudah siap untuk lanjut lagi? You guys ready? Lanjut lagi ya? Oke. Siap. 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 Oke, boleh ya teman-teman ya. Nanti kalau sambil ngemil juga nggak apa-apa, boleh banget di kelas Miss Dania ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Hari ini kita mau lanjut lagi materi kita. Seperti biasa setelah tahapan utama kita masuk ke matematika pengembangan. Kira-kira hari ini matematika pengembangannya tentang apa ya? Kita coba bahas sama-sama yuk teman-teman. Nih, di sini ada beberapa gambar ya. Coba kita lihat di sini teman-teman. Gambar apa yang hilang dan kemungkinan akan ada di tanda tanya ini? Coba kita lihat ya. Yang pertama ini ada gambar apa nih teman-teman? Ayam. Ayam. Lalu ayam Ayam. menunjuk di sini ada anak panah yang menunjuk ke arah gambar apa ini teman-teman? Anak ayam. Dedek ayam. Anak ayam, Dedek betul. Dedek ayam kata Hulia ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada gambar binatang apa nih di bawahnya ayam teman-teman? Sapi. Nah, menurut teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari yang di atas, kalau yang di atas itu ayam menunjuk anak ayam. Kira-kira kalau kita mau samakan gambar yang di bawah ini ada gambar sapi, berarti dia akan menunjuk apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Anak sapi. Anak sapi pintar teman-teman. Mika pintar ya dan teman-teman ya. Anak sapi. Apakah benar di sini gambar anak sapi? Kita lihat. Wah, di sini nggak ada gambarnya, tapi betul ya jawabannya adalah anak sapi. Karena di sini kenapa harus anak sapi, Miss Dania? Kenapa nggak anak kambing? Karena ini adalah gambar yang kita bisa bandingkan dan setelah kita bandingkan kita bisa samakan, teman-teman. Nah, di sini persamaannya adalah anak dari binatang yang menunjuknya. Binatang yang menunjuknya misalnya yang pertama ayam menunjuk anak ayam berarti ya. Berarti kalau misalnya di sini yang menunjuk di sini adalah sapi, maka dia akan menunjuk anak sapi gitu. Sekarang kita lihat di sini. Kira-kira menurut teman-teman gambar apa yang hilang ya? Coba teman-teman lihat gambar yang menunjuknya itu di sini yang pertama gambar apa nih teman-teman? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Lalu dia menunjuk gambar apa di sini teman-teman? Kelapa. Kelapa. Nah, kalau di sini ada gambar apa, teman-teman? Tahu nggak ini pohon apa, teman-teman? Pohon pohon cemara, pinter. Nah, kalau Pinus. kita lihat dari perbandingan ini, pinus ya, sekilas mirip pinus juga ya. Dari perbandingan dan persamaan gambar-gambar ini, kira-kira kalau pohon kelapa menunjuk kelapa, kalau pohon cemara, pohon pinus ini dia menunjuk apa nantinya di sini? Ada yang tahu nggak, teman? Nggak tahu. Tidak tahu? Biji pinus. Biji pinus pintar. Berarti di sini kesamaan dari gambarnya terkait apa, teman-teman? Terkait buahnya atau hasil dari pohonnya ya, teman-teman ya. Ini Surya, Iya, Mulia. Iya, betul. ini bisa ganti-ganti loh. Gitu ya, teman-teman ya. Warnanya di sini. Oke, jadi iya. Jadi di sini adalah terkait hasilnya ya teman-teman ya, hasil dari pohonnya. Jadi nanti di sini yang ditanda tanya ini, misalnya minta tolong untuk mute dulu ya teman-teman. Terima kasih atas bantuannya supaya teman-teman bisa dengar dengan jelas. Betul ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini perbandingannya atau kesamaannya adalah terkait buah ataupun apapun yang dihasilkan dari pohon tersebut, gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Yang pertama ada gambar hewan apa nih teman-teman? Burung. Burung. Lalu dia menunjuk apa di sini ya? Helikopter. Helikopter. Kalau di sini di bawahnya ada binatang apa nih? Ikan. Ikan. Kalau ini ada gambar apa teman-teman? Kapal. Menurut teman-teman, Apa krus? cruise ya.
Iya, betul. Kalau menurut teman-teman, dari perbandingan gambar-gambar ini, kesamaannya terkait apa ya, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa tebak nggak? Kesamaannya terkait apa nih? Geraknya. Geraknya, aduh pinter banget Adeva. Geraknya itu gimana nih? Kalau burung menunjuk helikopter berarti geraknya di mana nih, Adeva? Terbang. 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 Terbang, pinter. Ya, itu di udara juga ya terbangnya ya. Kalau ikan berarti Iya. geraknya gimana? Di laut. Di Berenang. lautan, betul ya. Jadi nanti kalau burung itu dia geraknya di udara, kalau ikan itu persamaannya di sini adalah bergeraknya di lautan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sini pada matematika perkembangan kita sedang mempelajari terkait analogi. Coba teman-teman sebutkan sama-sama yuk. Analogi. Analogi. Iya, analogi itu apa, Miss Dania? Analogi itu adalah kesamaan. Ya, analogi itu adalah kesamaan antara tindakan atau benda dengan yang lainnya. Missnya ulang. Analogi adalah kesamaan antara tindakan atau benda dengan yang lainnya. Maka dari itu tadi teman-teman disuguhkan berbagai macam pasangan-pasangan gambar yang dimana di sini teman-teman harus mencari kesamaannya. Betul nggak teman-teman? Tadi ya? Gitu, iya, karena matematika perkembangan hari ini terkait kesamaan atau biasa kita sebut dengan analogi. Nah, coba teman-teman lihat gambar yang di bawahnya nih. Kira-kira analogi dari gambar-gambar ini terkait apa ya kesamaannya, teman-teman? Matahari. Matahari dengan jeruk, brokoli dengan pohon. Ini. Iya, berarti kesamaannya tentang terkait apa nih di sini? Kan sama itu. Di kamar. Berarti kesamaannya tentang apa nih yang di bawah ini, teman-teman? Bentuk. Analoginya. Bentuk, pinter. Jadi analogi dari gambar-gambar yang ada di bawah ini, kesamaannya atau analoginya adalah terkait bentuk. Seperti kalau matahari itu bentuknya sekilas mirip seperti jeruk. Jeruk. Lalu brokoli sekilas dia mirip seperti Pohon. pohon, pinter. Iya, Nah, warnanya pohon. oh Tapi iya, kayak brokoli, gak ada nggak ada coklatnya ya, batangnya ya. pokoknya pohonnya kecil-kecil. Waduh, jadi brokoli deh itu ya kuliah ya. Miss. Iya, Vici. Aku tadi kira itu pohon warna hijau ya. Waduh, pun warna hijau ternyata itu brokoli ya. Oke, sekarang Soalnya teman-teman. tingginya sama. Iya, benar. Oke, sekarang kita lihat yuk dari soal ini, teman-teman. Apa yang menyerupai bentuk dari peta negara berikut ini? Kira-kira dari peta Rumania, sekilas itu dia ada analogi, yaitu bentuknya seperti apa ya, teman-teman, kalau Rumania tuh? Sepatu. Ikan. Ikan jawabannya, teman-teman. Kalau Rumania itu sekilas dia mirip seperti ikan ya. Kalau Italia dia sekilas mirip seperti apa, teman-teman? Sepatu. Sepatu boat ya lebih tepatnya ya. Kalau Kroasia berarti dia mirip seperti apa? Naga. Naga, pintar. Berarti sekarang saya mau tanya, analogi dari bentuk-bentuk ini kesamaannya terkait apa nih, teman-teman? Berarti Bukan bentuk. analoginya terkait apa? Bentuk. Bentuk lagi, pinter ya. Jadi kalau dari gambar-gambar ini analogi atau kesamaannya adalah terkait bentuknya juga ya, teman-teman. Masing-masing dia sama seperti peta-peta negaranya. Hebat teman-teman semua. Kita lanjut ya. Sekarang teman-teman lihat yang di sini, teman-teman. Apa analoginya? Kalau misalnya kita lihat di sini, ada dua analogi ya. Yang pertama ada mata dadu yang bermata 4. Maka dia akan menunjuk angka 4. Berarti tanda tanya ini dia akan menunjuk angka berapa nih, teman-teman? Ada yang tahu? 6, pinter sekali, hebat ya. Karena kalau di atas itu ada 4 mata dadu, dia menunjuk jumlah 4 ya angkanya. Kalau 6 berarti 6. Kalau yang di sebelah kanan, teman-teman, yang tadinya itu gambarnya adalah lingkaran yang penuh, dia menunjuk gambar lingkaran setengah. Berarti analoginya di sini dia akan menunjuk apa ya di tanda tanya ini, teman-teman? Ada yang tahu?
Setengah G. persegi. Pinter. Karena analogi yang pertama dari yang lingkarannya penuh, dia menunjuk setengah lingkaran. Maka di sini kalau ada bentuk persegi yang penuh, dia juga pasti akan menunjuk setengah persegi. Baik, teman-teman. Jadi itu dia terkait analogi. Kalau dari teman-teman semua, teman-teman sudah paham terkait analogi? Sudah. Sudah? Yang lain sudah paham terkait analogi, teman-teman? Sudah? Sudah. Sudah, baik. Kalau sudah, sekarang kita mau coba kerjakan tugas di platform Algonova ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman pergi lagi ke platform Algonova. Kali ini teman-teman bisa pergi ke nomor 2, yaitu terkait matematika pengembangan. Misnya ulang, berarti teman-teman bisa balik lagi ke platform Algonova. Lalu teman-teman bisa langsung pergi ke nomor 2 terkait matematika pengembangan. Miss Nia minta izin untuk di-mute dulu ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, sambil Miss Nia jelaskan dulu. Kita akan mengerjakan 1 sampai 2 soal dulu, nanti berikutnya teman-teman kerjakan sendiri seperti tadi ya teman-teman ya. Dimulai dari nomor 1. Pilih gambar-gambar yang mirip dan cocok satu sama lain. Carilah analoginya. Oke, coba kita lihat ya dari gambar pertama. Gambar pertama itu anak ayam menunjuk segi 4. Lalu anak tikus menunjuk angka 4. Apakah ini ada analoginya? Menurut teman-teman ada nggak? Tidak ada, karena di sini tidak ada arti yang dia memiliki kesamaan ya teman-teman ya. Jadi angka 1 ini nomor 1 dia tidak ada analoginya. Nomor 2 teman-teman, kita lihat ada binatang beruang, dia menunjuk madu. Ini sepertinya bisa karena kalau beruang itu dia bisa makanannya adalah madu. Tetapi di sini ada binatang kedua yaitu katak Jawabannya. dan Nomor menunjuk 3. yang ketiga ya dan menunjuk daging. Kira-kira di sini ada analoginya nggak nomor 2 teman-teman? Tidak. Tidak ada karena katak itu dia tidak makan daging, melainkan makannya apa kalau katak teman-teman? Salah. Lalat atau serangga. Pintar. Kalau 3 kita bandingkan dulu ya. Di sini ada binatang yaitu sapi, dia menunjuk susu. Nah, di sini ada binatang ayam, dia menunjuk telur. Kakak Kira-kira ada boleh analoginya nggak, bilang teman-teman? sesuatu, Miss? Ada. Miss, Ada. Iya. boleh Analoginya sesuatu, Miss? apa itu, Pici? Tanaman juga bisa makan serangga. Iya, betul. Ini ada dua bisa Iya, makan serangga. betul ya, Pici ya. Nice Ada job. hewan sama tanaman. Iya, hewan sama tanaman ya. Nice job, Pici. Nah, teman-teman, kenapa nih nomor 3 ada analoginya? Kira-kira analoginya tentang apa nih kalau nomor 3, Aku teman-teman? tahu, Bu, aku tahu. Adanya. Apa tuh? Tapi kalau bisa Sapi yang menghasilkan makan susu, susu, ayam bisa hasilnya menghasilkan telur. Betul, betul. Berarti di sini analoginya adalah terkait hasilnya ya teman-teman ya, apa yang kita bisa hasilkan dari binatang ini. Kalau sapi dia menghasilkan susu, kalau ayam menghasilkan telur gitu ya. Itu nomor 1. Silakan teman-teman jawab nomor 3 dan di checklist. Itu nomor 1. Sekarang kita coba bahas sama-sama nomor 2 ya sekarang ya teman-teman ya. Kalau nomor 2, Irfan menggambar beberapa gambar dengan analogi di mana Irfan melakukan kesalahan. Coba kita lihat kira-kira di sini yang tidak sebagai analogi yang mana nih teman-teman? Ada yang tahu? Nomor Nomor berapa? 2. Nomor 2. Kenapa nih menurut Asmira dia bukan analogi? Dia tidak ada analoginya kenapa? Ada yang tahu? Bukan sama Kak. Tidak sesuai bentuk. Miss, Iya, kalau iya. Miss tadi aku kan pengen jawab, waktu jawab malah salah. Malah salah ya? Iya, jadi betul ya teman-teman, nomor 2 adalah jawabannya. Kenapa dia tidak memiliki analogi? Karena teman-teman lihat, yang pertama itu sebenarnya analoginya benar nih, gitu ya. Kalau Miss, mobil ini warnanya, iya, Vici. ini gimana caranya? Aku udah salah satu. Iya, coba Vici perhatikan dulu ya. Jawabannya nomor 2, karena kalau teman-teman lihat, mobil ini dia sama warnanya dengan wortel. Tetapi kalau mobil kedua, dia tidak sama nih warnanya, sama apel. Kalau di sini dia mobilnya warna hijau, baru dia benar nih analoginya. Kalau misalnya seperti ini, maka salah, karena warnanya dia tidak sesuai. Maka dari itu, di sini nomor 2 jawabannya adalah yang analogi kedua. Dia bukan analogi yang tepat.
Gitu ya. Baik, kalau gitu silakan teman-teman lanjutkan. Silakan teman-teman kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Teman-teman kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nanti kalau sudah 1 kali percobaan teman-teman salah, langsung lapor Miss Dania supaya Missnya bisa bantu ya. Silakan Miss, teman-teman semua. Iya. Bagaimana nih ini Pak? cara ngulangnya yang angka 2 nih Biar gimana kan tuh? Kalau sudah menggambar 2 kali percobaan, tidak bisa beberapa Pici, gambar gitu dengan ya. Aku baru 1 kali analogi salah. Oke, gimana kalau misalnya kan 1 kali salah, berarti Vici bisa klik yang seperti refresh di bawahnya checklist tuh. Nah, itu namanya refresh ya. Coba Mana? yang ini, kalau kamu lihat layarnya di sini yang seperti ini nih, di bawahnya checklist. Gitu. Yang Atau mana sih? Vici sambil share screen deh. Mana Coba nggak biar Miss-nya kelihatan nih. bantu. Vici sambil share screen ya, biar Miss-nya bisa bantu ya. Silakan. Teman-teman yang lain yang butuh bantuan boleh sambil Miss, share screen tadi juga ya, aku salah teman-teman. satu, Oh iya, kalau gitu Asmira boleh sambil share screen yuk. tapi aku udah Silakan. dengerin. Miss, gimana cara ngurangnya? Coba sebentar. Aku udah Miss-nya cek. ulangin tapi Udah diulangi? Coba. Boleh Miss-nya lihat Asmira? Oh iya, oke. Boleh lanjut nomor 2 ya. Mana nih yang lain? Yang butuh Miss, bantuan silakan ya, teman-teman ya. Kalau Vici kenapa? cara ngulang. Boleh sambil share screen supaya Miss-nya bisa lihat layar Vici. Silakan Caranya Vici. gimana cara share Cara screen? share screen-nya kamu klik yang seperti panah ke atas tuh, yang namanya share, nanti kamu bisa share lagi. Mana? Gitu ya. Silakan Vici. Mana, Miss? Di Zoom ada panah berwarna hijau. Vici klik dulu panah berwarna hijaunya. Kalau Di Zoom sudah, Vici klik lagi. nggak kelihatan. Mm. Atau Vici lihat nih, ini kan yang lagi share screen, misalnya Ayu dia nih. Nah, Vici klik yang ini nih. Nah, Miss-nya kasih lingkaran ya, tuh yang ini nih. Ini namanya refresh. Di bawahnya checklist. Kalau checklist kan biasanya kalau kita mau kumpulkan tuh. Nah, kalau kamu mau ulang di sini ada yang namanya refresh. Kamu bisa klik refresh-nya, oke? Aku Silakan. nggak bisa dipencet, Miss. Oh, kalau tidak bisa dipencet artinya sudah 2 kali percobaan tuh, Vici. Boleh kamu lanjutin aja ke nomor berikutnya ya. Lain kali kalau sudah 1 kali langsung lapor Miss Dania. Oke, Vici? Terima kasih. Boleh lanjut dulu. Jadi aku baru 1 tadi nggak salah. Mungkin seklik deh, jadinya 2 kali ya. Gitu. Oke, Oh iya iya ya. boleh Mungkin tadi silakan. mungkin error, Miss. Bener, bisa jadi itu ya. Mungkin Boleh error. lanjutin ya. Teman-teman boleh dilanjutkan dulu. Silakan, Miss izin mute dulu. Vici boleh lanjut ya, biar teman-teman makin fokus nih. Miss aku Silakan. sudah selesai. Waduh, Asmira udah selesai. Nice job. Terima kasih Asmira. Misalnya di stop share ya. Teman-teman yang butuh bantuan boleh sambil infokan Miss Dania ya, supaya Missnya bisa bantu. Wah, Ayu dia udah 1 kali salah ya. Coba Missnya bantu untuk Ayu dia. Berarti Ayu dia klik yang ini, refresh. Coba Ayu dia klik refreshnya dulu. Berarti tinggal ini ya yang berbeda ya. Coba kita lihat di sini ada 6 dan di sini dia itu berapa? Oh, tidak. Coba sebentar ya. Nah, di sini ada 6 dan di mana dia itu Nomor 6 kayak berputarnya gimana? berapa kali nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oh, dia 3 kali. Sekarang kita lihat nomor 5. 1, 2, 3. Oke, berarti yang mana berarti jawabannya? Nah, kalau yang 6 ini sama yang ini, kalau yang ini sama yang ini. Sama yang ini, sorry. Nah, gitu ya. Silakan ayo dia. Betul. Jadi kita cari analoginya nih. Seperti itu ya. Oke, nice, betul. Lanjutkan. Yang sudah bisa infokan Miss Dania lagi ya. Yang belum, yang butuh bantuan boleh banget teman-teman langsung infokan Miss atau sambil share screen supaya Missnya bisa lihat layarnya ya, teman-teman. Miss, saya sudah selesai. Waduh, cepet banget. Nice job, Daniel. Keren. Terima kasih ya, Daniel ya, sudah infokan Miss Dania. Yang lain ditunggu, silakan yang butuh bantuan boleh banget. Silakan.
Miss, Ya, Vici. yang nomor 5 kayak gimana? Nomor lima, Eh, coba kita bahas. Miss, Iya, aku yang nomor 4 nggak bisa. nomor 4. Oke, baik. Kita lihat nomor 4 dulu. Pasangkan gambar-gambar yang serupa. Kalau gitu, Adeva boleh sambil share screen ya. Silakan, Adeva. Kalau untuk Boleh Vici, ditutup. iya, kalau untuk Vici, Miss-nya izin jelaskan ya. Nggak Kalau nomor dikasih. 5 itu, analoginya adalah kalau gambar pertama itu ada eh, tangan kita Dia sama dilindungi. tepuk tangan. Bukan. Kacamata. Iya betul. Jadi apa yang melindunginya? Jadi analoginya itu apa yang melindungi ya? Kalau tangan dilindungi oleh sarung tangan, kalau mata dilindungi oleh kacamata. Gitu. Nah, kalau Adiva coba kita lihat dulu. Pertama-tama kita lihat, wah ini kayaknya salah nih untuk Adeva. Adeva di refresh dulu. Kita klik yang ini. Kita klik yang refresh boleh. Silakan. Nah, di sini ada refresh. Oh, oke, yang itu boleh. Oke, sekarang kita lihat ya, dari gambar pertama dulu ada 6, yang dimana dia itu berapa kali nih dia berputarnya. Kita lihat ya, kalau 6 kan tegak lurus seperti ini nih ya, Deva. Berarti biar dia seperti itu, kita hitung. Kalau seperti ini, satu putaran, maka dia seperti 6 ke arah sana. Lalu kalau seperti ini, berarti dia itu 2 putaran. Kamu cari yang 2 putaran juga kalau di 5. Yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah, berarti kalau ini dia sama yang ini nih, Adeva. Gitu. Coba Adeva ini ya, sambungkan ya. Kalau yang 69, hubungannya Miss, sama yang 5. Iya. saya sudah. Wow, good job Ayu dia. Nice Miss, job. sudah. Oke, terima kasih. Untuk Yang mana nih? lainnya. Oke, sekarang Miss-nya bantu Adeva dulu ya. Lanjut, kalau yang 6 seperti ini berapa putaran tuh? Satu, Bukan saya dua, tiga. nomor Oh, 2. 3 putaran. Berarti bisa jadi yang ini sama yang ini nih Adeva. Kalau 5 juga 3 putaran ya. Satu, Sudah dua, kata tiga. sama dua. Gitu. Ada. Silakan ya. Berarti Nah, betul. bilang Miss. Sudah. Kalau sudah, oke, kalau Vici aman, boleh sambil share Aman. screen ya. Kalau Vici butuh bantuan ya. Scan screen. Nah, kalau ini berarti yang ini nih, karena dia hanya 1 putaran, Adeva. Betul. Pengen kata sih. Oke, dan yang terakhir, kamu bisa satukan ya, yang itu juga sama yang itu. Silakan. Nah, coba Miss cek untuk Vici. Oh iya, good. Berarti kamu checklist. Nah, oke, udah benar. Lanjut nomor 6 ya, Vici ya. Mana mana? Langsung ke nomor 6. Nih, next. Yang ini. Nah, silakan. Oke, lanjutin ya. Yuk, kalau berarti teman-teman lanjutin lagi. Ayu dia udah, Ashfa sudah. Oh, Ashfa udah. Good job, Ashfa. Maksudnya apa? Oke. Silakan. Kalau yang nomor 6 itu teman-teman lihat analogi yang di sebelahnya ya. Misalnya 5371. Sekarang yang pertama adalah 7, berarti dia mengambil angka ketiga dari yang sebelahnya. Lalu 1 dia mengambil yang angka keempat dari yang sebelahnya. 5 angka 1, 3 adalah angka yang kedua. Gitu. Berarti teman-teman lakukan hal yang sama juga. Teman-teman ubah tuh posisinya. 6290. Berarti yang keempat itu adalah yang pertama yaitu 9. Lalu yang kedua adalah Dah. 0. Nice job Mika. Lalu yang ketiga adalah 6. Yang keempat adalah 2. Gitu ya teman-teman ya. Silakan. Nah, kalau Adeva di sini, ya betul. Analoginya siapa, yang mana yang akan melindungi bagian tubuh tersebut. Analoginya ya. Berarti mata dilindungi oleh kacamata. Semangat Adeva dan Vici. Misalnya izin stop share screen dulu ya. Nah, misalnya mau coba absen. Siapa yang sudah boleh tunjuk tangan? Yang sudah, siapa nih teman-teman? Oke, Ayu dia sudah. Mika sudah. Asmira sudah. Full ya? Sudah full ya? Semuanya? Kalau Daniel dan Ashfa sudah mengerjakannya, Daniel dan Ashfa. Miss, Iya, Vici. sudah selesai. Nice job, Vici. Kalau Daniel, Ashfa sudah selesai. Dibaca dah. Sudah, oke. Ashfa sudah? Iya. Adeva kalau butuh bantuan bisa informis ya.
Tadi udah klik. Irfan menggambar. Ya, aku salah. Harusnya. Oke teman-teman, tapi sayangnya sudah pukul 17.25 untuk Adeva lanjutin dulu ya. Nanti kalau butuh bantuan bisa infokan Miss Dania ya, Adeva ya. Semangat Adeva. Missnya izin share screen. Nih, coba Missnya balas ya. Kayaknya tadi nomor 6 teman-teman butuh sedikit waktu nih untuk mengerjakannya. Kita bahas nomor 6 ya. Jadi di sini kita akan coba lihat ya. Iya, nomor 6 itu kita lihat dari analogi yang pertama. Dia itu membalikkan ya teman-teman ya. Angka 7 itu kan tadinya seperti nih urutannya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang diubah nih urutannya. Yang pertama itu nomor 7, tadi itu dia urutannya nomor 3, 1 itu adalah nomor 4, 5 itu nomor 1, 3 itu nomor 2. Nah, nanti teman-teman lakukan hal yang sama kepada bilangan yang ada di sebelah kanan, 6290. Berarti kita ubah urutannya, berarti yang pertama itu urutan ketiga yaitu 9. 9 itu adalah urutan ketiga. Lalu urutan keempat adalah 0, 3, 4. Urutan 1 itu adalah 6. Ini ada yang 1 dan 2 adalah urutan yang kedua. Jadi nanti jawabannya 9062. Gitu ya teman-teman. Itu nomor 6. Silakan. Gitu ya teman-teman cara mengerjakannya. Sebentar Missnya back tuh. Kayak gitu ya. Tuh. Oke, baik. Kalau gitu sekarang Missnya izin untuk mengulas dulu materi hari ini ya teman-teman ya. Kita mau melakukan reflection dulu. Teman-teman, berarti hari ini ada yang bisa menyebutkan hari ini tuh kita sudah belajar apa saja ya teman-teman ya? Ada yang bisa sebutkan? Mm-mm. Analogi. Sebelumnya, sebelum analogi kita belajar apa dulu tadi ya? Pemanasan intelektualnya teman-teman. Tentang apa tuh? Kesimpulan pembelajaran. Tapi belum Belum sempat. Jadi tadi di awal di pemanasan, iya, kita kita sudah mempelajari terkait geometri. iya bentuk geometri sesuai dengan warna dan bentuknya. Oke, teman-teman coba perhatikan lagi. Betul ya, tadi di pemanasan itu kita sudah membahas terkait bentuk geometri, bentuk dan juga warnanya. Di tempat Oke, selanjutnya di tahapan utama teman-teman. Tahapan utama teman-teman sudah belajar apa ya tadi ya teman-teman ya? Lupa. Tahapan utama tadi teman-teman belajar apa tuh? Yang ada ular, Ukuran. pengukuran, atau biasa kita sebut dengan satuan pengukuran. Iya, kira-kira apa itu satuan pengukuran ya teman-teman ya? Apa itu Ada yang tahu apa itu satuan pengukuran? ular? Satuan pengukuran adalah satuan yang kita gunakan supaya kita bisa mengetahui seberapa besar dan berapa panjang suatu benda. Ya teman-teman ya, itu yang disebut dengan satuan pengukuran. Contohnya kayak tadi nih, kita mau hitung berapa panjangnya si ular piton menggunakan satuan pengukurannya misalnya burung beo gitu ya. Lalu kita ingin mengetahui perbandingan panjang dari dua garis, kita bisa bandingkan dengan cara menghitung satuan ukurannya yaitu sesuai dengan kotaknya gitu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan satuan pengukuran. Lalu yang terakhir, tadi teman-teman belajar terkait apa ya di matematika perkembangan teman-teman? Analogi. Analogi atau apa tadi? Artinya analogi teman-teman. Kemiripan atau kesamaan. Pinter ya. Jadi terakhir di matematika perkembangan kita mempelajari tentang analogi atau kesamaan. Sekarang Missnya mau tanya teman-teman, dari materi-materi hari ini yang paling sulit di bagian mana nih? Bagian satu. Yang mana? Bagian satu. Wah, ada yang di bagian satu. Kalau Asmira nggak ada. Ada yang di bagian 2 ya. Ada yang di bagian 4 ya, teman-teman Nggak ya. ada, aku nggak ada. Wah, Mika nggak ada juga. Oke. Aku dua. Wah, kamu 2 ya.
Iya, nggak apa-apa ya teman-teman yang masih sulit. Nanti teman-teman di materi berikutnya kita akan coba bahas beberapa juga ya terkait yang tadi teman-teman merasa sulit ya. Kira-kira dari sampai sini teman-teman sudah paham terkait materi hari ini teman-teman? Paham. Sudah paham? Paham. Paham. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup kelasnya? Tidak ada dong. Ya. Tidak ada, sudah aman semua Tidak ya. ada dong. Baik, kalau gitu jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kelasnya dengan semangat dan juga tadi mengerjakannya sudah semuanya teliti ya. Misalnya izin mengingatkan lagi, mengulang kembali ya teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi Math Battle ataupun Bebras, boleh ya teman-teman bisa ikutan tuh karena waktunya masih ada nih untuk pendaftaran ya sehingga nanti teman-teman mendapatkan pengalaman juga nih mengikuti kompetisi internasional dan juga matematika ya. Baik teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Sekian ya untuk hari ini dari Miss Dania. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu seperti biasa. Teman-teman bisa berpose dulu ya. Yuk, let's go. Miss Dania hitung sampai 3. Let's go. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Ketemu lagi di minggu depan. See you next week teman-teman. Bye-bye. Sehat-sehat selalu ya. Ya, Ami. Makasih juga ya. Sama-sama. Terima kasih. Bye-bye.